Halo, selamat datang di obrolan tiga zaman bersama Bakat Pimpin. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kita tunggu Pak Dani dan Pak Jeff ikutan ngobrol sama kita. Nah, di sini siapa nih yang belum dengerin obrolan-obrolan kita sebelumnya? Kalian bisa dengerin di IGTV-nya kita @bakatpimpin di Instagram. Atau kalian bisa nonton kita juga di YouTube, cari aja Bakat Pimpin. Atau satu lagi bisa cari kita di Spotify, dengerin podcast kita. Cari aja Bakat Pimpin atau obrolan tiga zaman. Pakai Z ya. Iya. Jadi kalian bisa dengerin sambil nyetir, sambil masak, sambil kerja. Yes. Oh ya, ngomong-ngomong, obrolan kita hari ini judulnya adalah logika versus perasaan. Nah, kira-kira nih kita bakal ngobrolin em, peranan logika, peranan otak, dan peranan hati saat mengambil keputusan. Selamat malam, Mbak Dani. Selamat malam. Tahu nggak lo lagu itu lagu apa? Eh, Selamat malam. saya tahunya Sekarang Bang selamat Upin. pagi gitu something. Iya, kira-kira dari situlah. Gue Eh, jadi selalu inget Upin Ipin. oh, itu Upin Ipin. Oh, ya. Anaknya nonton sih ya. Ya, apa Iya, kabar Bapak? baik, baik. Ini gue lagi coba undang si Jeffrey. Nggak tahu nih. Entah sinyal gue yang nggak baik atau nggak Hmm, masuk-masuk. kayaknya nih Pak Jeff akan sedikit telat nih, agak nyusul karena dia masih ada keperluan sebentar. Oke. Ya, Kamu gimana, Van? gimana apanya nih? Gimana perasaan kamu hari ini? Wow, Kan judulnya perasaan. Ya kan gue tanya aja perasaan perasaan lu dan gimana hari ini? logika. Ya, hari ini saya agak capek sih karena kemarin keluar seharian dari pagi sampai malam. Dan gila Ah, banget weekend kemarin itu, jadi hari Sabtu saya ke Jakarta, hari Minggu saya ke Jakarta, dan macetnya wow, 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 ya. sangat Ke daerah mana lo? membagongkan. Selatan? Daerah mana? Selatan, barat, tengah? Hari Sabtu saya ke barat, terus hari Wih, Minggu saya ke selatan. Even Minggu malam aja saya pulang kayak jam 8-an gitu, itu masih macet Jagorawi, Masya ampun. Iya, jadi gitu ya. deh. Jadi kayak Terus, full day, jadi, so hari ini agak capek, cuman tetap harus kerja ya. terus perasaannya belum dijawab. Perasaannya, oh perasaan, capek itu kan perasaan ya, ya lupa saya. Perasaannya, Perasaan berarti kalau perasaannya capek berarti sebenarnya nggak capek. Karena cuma perasaannya doang cuman capek. ya baik. Jasmani kalau capek kan nggak perasaan tuh kayak gimana sih? Kesel, Iya, seneng, itu kan perasaan ya. yep, 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 Nah yep. itu gimana tuh kemarin? Seneng, kesel, kadang-kadang Senang, capek senang, tapi senang. puas. Lebih ke senang sih, capek tapi ya capek tapi senang sih. Karena kemarin jadi ada teman Ya. saya merit, terus jadinya kayak small reunion gitu lah. Oh, oke. So, it's nice to see like old friends gitu-gitu. Temen apa? Kuliah atau temen Teman SMA? SMA, Temen main kecil? Oke. teman Berarti itu SMA. sinyal itu, Van. Sinyal maksudnya? Oh, oh. Sudah waktunya.
Bukan, enggak lah, gila. Jangan dengerin guys, jangan dengerin ya. Anyway, hari ini kan kita ngomonginnya logika versus perasaan. Kayak gimana sih peranannya otak dan hati saat mengambil keputusan, saat decision making gitu. So, teman-teman yang Ya. di sini juga bisa ikut nimbrung ngobrol sama kita ya. Nanti kita discuss bareng-bareng. Yes. Nah, kalau kayak lu sendiri biasanya gimana? Memakai dua hal tersebut. Kapan pakai logika, kapan pakai perasaan. Lo ngejelasinnya gimana? Kalau misalkan ada ya anak keponakan lah, misalkan keponakan SMP lah, gitu kan biasanya tuh yang lagi ngalamin banyak hal lah ya. Eh, Perubahan. Pubertas lah segala macem Hmm. lah gitu kan, perasaan yang terlibat banget gitu kan. Mm-mm. Itu kan masa-masanya yang paling hot lah. Lo gimana dulu tuh? Wow. Dulu ya. Perasaan banget atau logika banget? Dia dibandingkan dengan sekarang lah. Ya kalau dulu gimana, bedanya apa? Dulu ya, I have to say kalau dulu pas zaman SMP berarti ya. eh SMP. SMP. Bedanya apa ya? SMP. Kalau SMP pendek gitu. Kalau SMP, Oh, SMP-nya oke, panjang. baik. Ya, kalau masih SMP itu, kayaknya perasaan banget tuh. Itu yang main perasaan, emosi semuanya. Jadi, Ya, eh, berasa sih, nggak ada kayak logikanya dikit banget. Kayak, ya, I think gitu. Tapi semakin seiring berjalannya waktu, ya berubah kan. Lebih dewasa juga, hmm, lebih bisa pakai logika lah gitu. Apalagi kalau kalau cewek ya Pak ya, kan beda ya sama mm-mm. kaum laki-laki. Menurut Bapak apa tuh yang membedakan SMP sama sekarang? Nah, enggak, balik lagi. Kamu beda nggak rasainnya dulu dan sekarang? Kalau dulu kan lebih ke perasaan. Sekarang, Perasaan. nggak berubah dong. Sekarang nggak Ya kalau nggak berubah ya nggak apa-apa. kalau Nggak sekarang ada yang bukan salah. bukan 50-50 juga sih, cuman eh, Heeh. lebih banyak logika, tapi mungkin porsinya beda-beda kali ya setiap situasi ya gitu. Lebih kenapa Pak jempolnya? Ya betul. Pegel. Ya karena ya lebih lebih bisa mikir, lebih bisa menimbang-nimbang mana yang lebih benar, lebih make sense lah, yang rasional lah gitu, think rationally gitu. Tapi tetap nggak bisa memungkiri kalau perasaan itu masih ambil andil juga ya, Ya, gitu. Apalagi I think this happens mostly to girls ya, women lah gitu. Karena kan feeling perasaannya kan lebih kuat tuh. Terus belum lagi misalkan kalau urusan hormon lagi kan, itu kan like something we cannot control gitu ya. Gitu. ya, Tapi ya. ya Ya, adalah kalau misalkan cewek kan kadang tuh kayak kalau orang bilangnya overthinking, terlalu dipikirin, ini dipikirin, itu dipikirin, perasaan si itu dipikirin. Kalau misalkan ini nggak enak sama ini, semuanya jadinya dipikirin perintilan-perintilannya. Sehingga ya. ujung-ujungnya jadi nggak rasional lagi gitu mikirnya. Padahal kayak, oke, coba pikir simpelnya dulu deh gitu. Kayak gimana nih? Soalnya kan bumbu-bumbu si perasaan ini kan banyak ya Pak, dan lumayan kuat, Ya, kayak betul. micin. Iya, betul. Yep.
Ya memang kalau kalau menurut gue ya betul lah. Hampir sama lah gue yakin ya semua orang ya pada saat SMP gitu kan. Hmm. Pas lagi apa ya pencarian jati diri kira. Ya kan? Jadi di situ benar-benar apa perasaan itu kan. Ya namanya orang apa ya bertambah umur berkembang gitu kan. Seperti tadi lu bilang di dalam juga ada perubahan kan hormon segala macam. Ya Ya. oke lah kita bukan dokter lah ya. Cuman ini yang berdasarkan pengalaman yang kita alami lah. Ya, mencari jati diri, mau diakui gitu kan, mau Hmm. mendapatkan pengakuan, ya kayak gitu-gitu kan, otomatis perasaannya itu benar-benar yang eh, apa ya Ambil-ambil banget ya. mempengaruhi pikiran kita banget gitu loh. Iya. Dan sampai terus makanya dari gue tanya begitu sekarang kalau lu bilang oh berbeda gitu kan ya berjalannya waktu kan kedewasaan kita juga bertambah ya, Hmm. ya kan dan akhirnya kita kena batunya belajar apa belajar dari apa yang kita alami dan akhirnya pelan-pelan prosesnya kan kita jadi belajar bagaimana menggunakan keduanya dengan tepat Bijaksana. lah dengan sebaik-baiknya lah iya betul bijaksana bijaksini. Tapi tadi dari cerita lo itu gue jadi kayak diingetin ya betul banget ya. Itu sesuatu yang memang harus kayak diajarkan ya. Hmm. Diajarkan secara serius, ya nggak bisa asal ngajar. Kira-kira menurut gue begitu. Karena kan Ya. kita tahu, kita juga sampai hari ini pun bisa bisa merasakan bahwa perasaan itu benar-benar pengaruh ke diri kita itu Ya. gede banget. Ya. Ya, dan ada akal sehat, logika ya, dan memang itu ada yang memang harus dipakai Hmm. gitu loh. Jadi ya kebetulan kayak anak-anak gua cewek semua kebetulan ya. Dan kayak tadi lu bilang, cara melihat seorang wanita dan seorang pria itu kan beda, ya kan? Pengakuan yang ingin didapatkan seorang wanita sama pengakuan yang ingin didapatkan seorang pria itu berbeda. Dan itu benar-benar melibatkan perasaan. Ya. Jadi kalau misalkan ditanya, jadi kapan kita harus makainya nih? Lu kalau ditanya gitu, lu jawabnya gimana? Baru saya mau nanya, udah ditanya duluan. Ya udah, jadi siapa yang mau nanya, siapa yang mau jawab? Saya aja yang mau nanya ya. Nah, oke, Kan ini kan oke, Pak gue Doni sambil ngundang si Jeffrey udah lebih sekali banyak lagi nih. nih apa pengalamannya nih untuk mengambil apa decision making kan udah banyak banget nih experience-nya. Nah, eh, gimana cara Bapak menimbang nih kayak logikanya berapa banyak, perasaannya berapa banyak gitu. And how do you like uh, kayak mungkin kayak tips untuk decision making, wise decision making. Gila, ini baru menit keberapa ya? Udah kayaknya udah berat banget pertanyaannya. Belum juga 15 menit. Ini gara-gara si Jeffrey belum nongol nih, jadinya kayaknya berat banget. Eh kalau kalau gue gini, ya kalau ditanya yang mana harus dipakai, ya dua-duanya harus dipakai. Mm-mm. Dua-duanya harus dipakai. Tapi yang menurut gue akan sangat menentukan adalah eh, tujuannya, goalnya, gitu loh. Ya, karena gini, pada saat kita mau mengambil keputusan kan pertimbangannya pasti banyak, ya kan? Mm. Pertimbangan, misalkan untuk diri kita sendiri deh, gitu kan? Kita mau mengambil keputusan buat diri kita sendiri eh, dalam tanda kutip ya, lebih mudah daripada ketika kita harus ngambil keputusan buat orang banyak, yang melibatkan orang Mm. banyak. Misalkan seorang pemimpin lah, seorang pengusaha lah, ya kan kalau dia mau mengambil keputusan kan pasti dampaknya kan ke orang-orang yang bekerja di perusahaan dia, gitu kan. Beda ketika gue mau ngambil keputusan untuk keputusan diri gue sendiri, gitu kan. Mau ya paling gampang lah ya, mau makan apa,
gitu kan. Gue mau makan bakmi lagi, atau eh bakminya hari ini nggak usah, gitu kan. Yang lebih sehat lagi lah dalam tanda kutip, gitu. Bukannya bakmi nggak sehat ya. Cuman kalau bakmi tiap hari kan seminggu, kebanyakan kira-kira begitu. Nah kayak gitu kan lebih gampang ya, kalau buat diri gue sendiri. Ya, tergantung tujuannya. Kalau kayak tadi gue bilang, oh gue lagi mau mau membuat tubuh gue lebih sehat lagi nih. Soalnya kemarin-kemarin nih kayaknya gue udah kebanyakan karbo nih misalkan, Hmm. ya kan, ya otomatis eh, gue akan tahu resikonya kalau gue nggak makan, gue pilih nggak makan bakmi, ya otomatis kan gue mungkin yang kebayang-bayang gitu kan, dampaknya ke gue lah gitu kan. Tapi lo secara logika kan gue harus make ini demi kesehatan gue, itu yang paling gampang lah ya. Nah sekarang kalau buat orang banyak, nah ini yang memang sering menjadi tantangan ya, bumerang ya. Kayak tadi ada banyak orang kan suka sangat memikirkan apa kata orang nanti ya, kalau gue ambil keputusan begini nanti orang akan ngomongnya gimana ya. Jadi belum apa-apa dia udah mikirin apa kata orang gitu Hmm. kan. Benar. Tetapi sebenarnya kan yang harus dipikirkan adalah ya tujuannya mau kemana. Keputusan ini kita mau ambil nih untuk suatu tujuan dong pastinya ya. Nah kalau gue pernah diajarin lah, ada orang yang pernah ngejelasin ke gue ya. Jadi dia kayak apa namanya, bandul ya. Tahu Mm-mm. nggak bandul? Ya Tahu kan yang Mbak. teng tong gitu kan. Ya jadi kadang-kadang ya memang apa, sisi yang satu dan sisi yang lain, dua-duanya ini memang harus dipertimbangkan ya. Ada kalanya keputusan lebih berat ke logika, ada kalanya keputusan lebih berat ke perasaan Hmm. Ya. ya. Ya tergantung sekali lagi tujuannya kemana gitu loh ya. Gue percaya selama 2 tahun terakhir ini ada banyak keputusan yang pakai perasaan salah, pakai logika juga salah ya. Tetapi makanya tergantung tujuannya ya. Tapi menurut gue sebagai seorang pemimpin atau buat diri kita lah ya, ini nih harus seimbang ya. Nggak bisa yang selalu logika gitu kan, yang selalu perasaan, ya nggak bisa, nggak enak. Sekali lagi lihat situasi dan kondisinya ya. Dan dari pilihan-pilihan yang ada ya, kita harus lihat yang terbaik yang mana. Namun yang terbaik ini sekali lagi tetap harus didasari oleh prinsip-prinsip yang benar gitu loh. Ya, yang nggak melanggar hukum lah. Anggaplah kita pakai bahasa yang seperti itulah. Ya, jangan sampai ya udahlah kita kompromi, tetapi komprominya kita itu melanggar hukum. Ya, Hmm. itu kan lebih kepada perasaan, tetapi melanggar hukum. Ya udah nggak pakai logika menurut gua. Ya, jadi benar-benar harus melihat situasinya, ya. Kita nggak bisa bilang harus lebih banyak pakai logika atau lebih banyak perasaan. Lihat situasi dan kondisi dan lu tujuannya mau apa. Karena ada banyak situasi di mana gue coba menjaga kerukunan, ya supaya tidak ada kegaduhan, ya supaya nggak gaduh. Gue ambil keputusan yang seperti ini. Tetapi kalau dilihat secara hukum melanggar nggak? Enggak. Hmm. Ya, tetapi gue coba melihat from the big picture-nya, ini akan menenangkan situasi gitu loh. Walaupun kalau kita pakai pilihan yang satunya juga nggak salah gitu loh, tetapi untuk saat ini kayaknya lagi sensitif nih, mendingan kesini dulu deh gitu loh. Ngerti ya kira-kira gambarannya. Jadi benar-benar yang sangat dipengaruhi sama situasi dan kondisi dan tujuannya mau kemana. Itu yang paling penting. Kayak tadi, yang paling lebih rendah lagi contohnya, gue mau makan apa. Ya kan, tergantung tujuannya mau kemana. Ya makan bakmi ya nggak salah. By the way 3 hari terakhir ini gue makan bakminya banyak banget. Cuman ya gue coba imbangin gitu kan, dengan tadi pagi lari, tadi pagi ini, tadi pagi itu, ya udahlah gitu loh. Karena ada resiko, ya udahlah, berarti ada sesuatu yang harus gue lakukan lebih. Kira-kira begitu. Berarti Selamat malam Pak masih Jeff.
mesti lihat Nah, pinter-pinter baca situasi juga ya Pak untuk menimbang-nimbang berapa persen logikanya, berapa persen perasaannya. Ya, karena menurut gua nggak bisa fix. Oh, logika Ya, harus berapa persen, ini harus berapa. Menurut gua nggak bisa, susah. Ya, karena ada banyak aspek yang harus kita pertimbangkan kan. Ada banyak, nggak bisa cuma dua aspek aja cukup atau tiga hmm, aspek. Di atas aspek-aspek tersebut, kayak tadi gue bilang, tentunya kan harus tidak boleh melanggar hukum, misalkan. Ya kita kompromi tapi melanggar hukum apa enggak gitu kan. Nah itu kan harus tetap ada patokan-patokan yang nggak bisa dilanggar gitu loh. Kira-kira seperti itu. Pak Jeff, yes, ini kayaknya he had a long day nih maaf Pak. ya. Mukanya Iya, cemberut. mulai dari pagi. coba ditanya dulu perasaannya bagaimana hari ini, Van. Bagaimana Pak perasaannya malam ini? Ya untung ada bakat pimpin malamnya ya, jadi nggak begitu kalut. Karena semua keputusan dibuat pakai perasaan dulu soalnya. Sorry ya telat ya, lumayan lah gitu telatnya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak Iya, apa-apa. udah Senin sebelumnya sakit, sekarang telat. Ya. Jadi sekarang perasaannya gimana nih? Lagi apa nih perasaannya? Berbunga-bunga Lagi kah atau seneng Perah. berbunga-bunga atau lagi perang? Lagi apa Pertama, tadi lu bilang? tadi pas pertama perasaan gue udah mulai berbunga sekarang. Tadi pas lagi Oh, perasaan oke. keputusan tuh keluar tadi pas jam 7.35 dan udah nggak pakai logika lagi, langsung perasaan gitu. Sorry saya stop meetingnya karena kalau saya nggak stop perasaan saya semakin amburadul, jadi saya harus pindah ke meeting yang lain, ke IG live. Jadi kan perasaan tuh udah nggak pakai logika, mau meeting bahas apa gue tinggal aja gitu. Terus sekarang setelah menghentikan meeting, perasaannya bagaimana? Gila, lega banget ya. Oh, lega. Lega Bukannya merasa banget. bersalah. Nggak ada gue ngerasa bersalah. Nggak ada. Mungkin ini salah satu hal ya. Kalau misalnya keputusan itu diambil dari perasaan dulu kali ya. Leganya tuh kebangetan lega gitu. Gue nggak mikir panjang, pokoknya gue stop meeting karena gue mau ngerjain sesuatu yang gue suka gitu. Ya. Jadi meetingnya stop, langsung connect walaupun telat. Jadi ngelanjutin pembicaraannya ya, tadi setuju banget kalau logika sama perasaan sebenarnya memang harus seimbang ya, apalagi untuk semua para pemimpin dan para calon pemimpin ya. Tapi saya sendiri berpendapat kalau awali keputusan itu dengan perasaan dulu dalam artian kalau udah nggak suka ya jangan dipikirin logikanya lagi, buang-buang tenaga, buang-buang effort, karena kan energinya ini dari apa yang dirasa. Ini pendapat saya, dan selama ini sampai saat ini saya masih menjalankan dengan pattern yang sama. Jadi kalau entah ngerjain apapun, mau makan apapun, pindah ke karir, job, apapun, yang first thing first emang yang coba buat kayak gue sendiri kerjain tiap hari, ya gue rasain dulu, gue suka nggak ya kira-kira. Kalau misalnya gue suka, baru mikirin step-stepnya, bagaimana ke sana, terus kira-kira nanti potensial problem yang terjadi kira-kira apa aja, kemudian potensial solusinya kira-kira apa aja. Nah, baru mulai mikirin lebih lanjut. Tapi biasanya kalau kayak udah sesuatu itu udah nggak kita suka, ya boro-boro mau pikirin gitu. Jadi yang pasti sukanya harus datang duluan ya. Mau milih istri, milih pacar ya, milih temen, milih tempat kerja, sama milih makan. Makanya makan datangnya ke tempat itu aja karena perasaannya udah kayaknya pengen ke sana terus gitu. Jadi secara logika jarak tempatnya jauh, macet, harus masuk ke gang sempit. Secara logika nggak masuk, tapi karena pengen banget, rasanya pengen makan di situ ya akhirnya logikanya dihindari. Jadi
Ya. Setuju dengan equal yang harus benar-benar sama, tapi ya di lain sisi untuk menjaga energi, konsistensi, terus untuk menjaga kita tetap feel motivate, gua rasa sih kalau gua lebih mulai sama rasanya dulu. Apa yang gua rasa dengan keputusan yang baru itu. Sehingga baru saat itu mulai mikir logika, ya karena orangnya amat sangat negatif dan amat sangat introvert, jadi pikirnya the worst scenario kalau misalnya gue ngikutin perasaan gue nih, the worst skenario-nya nih apa nih? Diputusin di tengah jalan atau Oke. Tapi oh, udah. tapi gini, Tapi Pak, gue Nah, tapi kan ya kadang silakan Van. kadang ada nih kita something new lah, something new yang kita ditawarin misalkan gitu. Misalkan let's say like kerjaan lah gitu ya. Kita ditawarin kerjaan. eh Feelingnya nih kita kayak kurang srek gitu. Tapi itu kan berarti feeling kan, itu kan berarti subjektif ya, perasaan ya, ya, lebih ke subjektif arahnya. Tapi ternyata sebenarnya kalau misalkan dilihat, misalkan ada orang ketiga yang lihat gitu kayak, bagus loh Van buat lo gini gini gini, lo bisa belajar ini itu dari kerjaan itu, saya kayak gitu. Nah tapi saya sendiri ini kayak, aduh iya sih tapi aduh gini nih gini apalah gitu, jadinya kayak ada alasan dan ditambah-tambahin lah istilahnya gitu. Nah itu ada tipsnya nggak Pak, gimana tuh? Itu kan nggak bisa dong kayak saya mentah-mentah bilang aduh nggak mau karena gue nggak suka, tapi ternyata it's good for me gitu. Sebenarnya it can be beneficial for me gitu. Kayak you just have to overcome the perasaan nggak suka itu dulu gitu, and then like kayak oh iya ya, ternyata gue dapet bisa lebih tahu ini itu ini gitu. oke. Ya kalau mendengar dari background ceritanya si Vania, to be honest, saya nggak pernah dengerin pendapat orang sih ya. Jadi kalau sesuatu itu udah saya nggak suka, contoh misalnya karir, pekerjaan misalnya, ada satu job scope misalnya, ada satu job description yang ditawarin ke saya karena orang lain ngelihat lu cocok, lu bisa ngerjain itu. Kalau emang saya nggak suka, saya nggak akan pikirin ya. Karena gini loh, pertama, kalau kita ngedapetin the worst scenario itu ternyata terjadi dan kita ambil keputusan itu karena pendapat orang lain, atau nggak pendapat orang lain deh, dari 10 pendapat 7 advice kita buat ambil, dan ternyata the worst scenario yang kita prediksi terjadi, itu sakit hatinya, waduh, bisa nyanyi, sakit hati banget ya. Tapi kalau misalnya benar-benar kita pakai pure perasaan kita, menggunakan benar-benar kalbu, menggunakan benar-benar nurani kita untuk memutuskan sesuatu, ternyata the worst scenario yang kita prediksi, potensial disasternya itu kejadian, ya nggak ada. Akhirnya kita cuma bisa ketawa, oh iya, kemungkinan yang terburuk yang terjadi ya terjadi. Tapi kan kita puas. Kenapa kita puas? Kita ngambil sesuatu berdasarkan apa yang kita rasa dan berdasarkan apa yang kita dapatkan dari hasil analisa, dari hasil logik kita. Contoh misalnya, Fania dapat tawaran kerja misalnya, anggap dari satu brand terkenal untuk pegang sebuah digital platform. Tapi misalnya kalau Fania bilang produk yang dia jual, brand yang dia jual itu bukan hal yang gue suka dan gue nggak kuat. Misalnya kalau kayak sekarang kan Fania udah ngerjain yang namanya ya gelang, food and beverage business. Anggap satu produk yang memang benar. Contoh produknya misalnya alat-alat rumah tangga deh, yang belum pernah Fania pikirin sebelumnya. Kalau misalnya hatinya memang udah nggak kesana, ya nggak usah dipaksain. Karena yang paling sakit itu ketika perasaan kita udah mengatakan tidak. Tapi ini perasaan dalam artian perasaan yang benar-benar clean ya. You benar-benar mikir sendiri tanpa dapat masukan-masukan dari banyak orang, benar-benar dirasain. Kira-kira kalau gue ambil ini akan membuat gue suka banget nggak ya?
atau memang itu it's your passion, ya you udah pasti harus ambil. Tapi kalau kayak misalnya contoh deh, misalnya kayak 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 harus memutuskan pindah keluar kota, entah pindah ke Bandung atau pindah ke Bali, mungkin dari 10 orang kalau kita mau tanya, mungkin 9 akan bilang ngapain sih pindah keluar kota, jauh dari keluarga, terus culture-nya udah beda, belum kualitas people-nya juga nggak sama dengan yang ada di kota besar kayak Jakarta. But again, kalau hati kita emang udah pengen nyoba hal yang baru dan kita ngerasa hal yang baru itu emang kita mampu, ya harus dicoba. Jadi memang saat ini kalau misalnya kayak tips, ya harus bersihin dirinya, dalam artian ya itu benar-benar ngenalin dirinya nih, sebenarnya gue sukanya apa sih, passion gue nih apa. Jadi ketika mutusin sesuatu kita udah yakin ini passion kita. Jadi suatu saat nih konsistensi kita nih agak menurun, tapi yang ngejaga ya perasaan tadi. Emang ini hal yang gue suka, emang ini hal yang gue mau, emang ini hal yang selalu membuat gue kalau gue ngerjain ini gue bahagia aja terus. Nah kan ini yang akhirnya membangkitkan motivasi. Beda kalau misalnya pendapat orang masih tahu secara potensi, lu potensi banget di sana gitu loh. Nggak usah orang, kalau misalnya kayak orang tua deh, secara potensial kamu nggak pantas, nggak akan cocok nikah dengan cewek dari provinsi itu. Cara potensinya, tapi kan secara perasaannya saya suka dia. Jadi sampai kapanpun saya suka dia, walaupun dia dari provinsi yang nggak disetujui orang tua, misalnya hal seperti itu. Tapi karena kita komit sama apa yang kita rasa dan komit sama konteks dan kontennya juga kita udah komit, dan go for it. Nggak ada yang harus disesali. Jadi memang fokus sama diri sendiri, benar-benar inside out, benar-benar dari dalam ya larinya keluar. Relevan, masih ada hubungannya sama pekerjaan kita. Gitu. Itu sih pendapat saya. Jadi kalau kayak tips untuk hidup, karir, family, relationship, semuanya ada di dalam kok, nggak ada dari luar. Itu sih. Pak Dani ini kayaknya mau nambahin nih. Iya dia. Dia Enggak, pasti enggak, enggak, itu disapa dulu itu. yang Passion is sama dengan sesuai dengan oh hati. iya. Bro, siapa nih? Firly Kan. Justin Lim, apa kabar Bapak? Bapak saya pakai S. Mbak, ini menandakan kita udah Kabar tua baik. lagi. Bapak. Bapak. Kabar baik. Semoga Justin sehat juga. Dan siapa lagi nih? Gue mau nambahin apa? Ya enggak. Yang mau ditanya apa sih ke gue? Kayaknya sih dari tadi Pak Jeff ngejelasin tuh kayaknya saya melihat dari mimik wajahnya Pak Dani itu kayak mau nambahin sesuatu gitu. Jadi saya kepo mau nambahin apa. Penghakiman. Antara nambahin atau mau ngenyek gue juga kayaknya. Enggak. Wah, Tuh, itu juga ada yang menarik gitu. tuh, Van. Ada yang menarik tuh, logika You can call me Yoyo. Cowok versus Ya. cewek. Enggak. Oke. Ini yang kita harus sepakat satu hal dulu nih semua. Ya, bahwa perasaan itu bisa datang, bisa pergi. Perasaan itu tidak permanen. Itu yang harus dipahami dulu. Ya. Menurut dokter siapa, gue nggak tahu lah. Itu pengalaman aja. Ya, coba di-review masing-masing. Ya, perasaan itu pasti akan datang, pasti akan pergi juga. Ya, bukan suatu hal yang permanen. Ada rasa bosan, ya kan? Ada rasa seneng, ya seneng pertama kali sama pasangan, sama seneng yang sekarang, ya kan? Ada kalanya kesel sama pasangan, ya kan? Ada kalanya kita kangen banget, ada kalanya kita marah, ya itulah buktinya bahwa perasaan itu datang dan pergi. Ya.
Tetapi secara fakta ya memang setiap manusia punya perasaan, udah gitu aja. Dan itu kan tetap harus dijadikan bahan pertimbangan kayak tadi Pak Jeff, ya kan dia pakai pakai perasaannya untuk apa ya, untuk membuat keputusan di dalam membuat keputusan. Ya, intinya perasaan ada di dalam, logika juga ada di dalam, semuanya harus dipakai. Ya kan, kapan makainya ya dilihat situasi dan kondisinya, ya itu penting sekali. Ya, ada orang yang lebih memakai perasaan, silahkan. Ada yang lebih memakai logika, gue juga nggak mau bilang itu salah. Ya. Karena di sini kita nggak tidak ada maksud untuk menjudge siapa-siapa lah. Ya, ini kan kita mau sharing. Kalau gue coba ya kayak tadi, gue pakai dua-duanya pastinya ya. Kita semua juga pasti pakai dua-duanya dan lihat situasi dan tujuannya apa, gitu loh. Itu yang paling penting. Jadi kayak tadi Fania apa tadi dibilang eh, ada teman-temannya yang bilang Van, padahal itu bagus. Ya, gitu kan Van ya tadi ya. Yap. Padahal itu bagus gitu loh. Ya mungkin aja waktu Vania terima pertama kali, perasaannya dia lagi nggak baik, lagi berantem kali sama temennya atau sama lagi ada konflik kali dengan siapa gitu loh. Jadi moodnya lagi nggak bagus. Jadi mungkin cara melihatnya, cara menilainya saat itu jadi kurang nggak maksimal lah, nggak bijak lah. Sampai akhirnya ada temennya yang bilang, Van itu padahal keren sampai ya. Van itu padahal bagus loh gitu loh. Jadi kayak gitu-gitu memang sangat penting ada teman diskusi ya. Karena teman diskusi ini kan yang akan apa ya membantu kita meluruskan, menambahkan informasi segala macam. Ya, jadi makanya kita kan didesain sebagai makhluk sosial yang mau nggak mau ya memang harus nggak bisa sendirian. Ya kan ada orang lain ya kita coba ajak diskusi orang-orang yang kita percaya tapi ya jangan asal tanya orang yang kita nilai wah cara berpikirnya beda dengan kita. Jadi diskusi aja, diskusi dan baru ambil keputusan. Ya sekali lagi mungkin pada saat pertama kali kita ditawarin kerja atau apa mungkin perasaan kita, mood kita lagi ada di sini atau lagi ada di atas atau lagi ada di bawah itu kan kita nggak tahu. Makanya kan selalu disarankan jangan terburu-buru, pertimbangkan dulu, ya kan. Yang terbaik memang seperti itu. Kalau misalkan ya kayak kita diajarin lah semua orang kalau lagi marah, lagi emosi jangan buat keputusan, ya kan. Karena kayak gitu-gitu pada akhirnya jadinya nggak bijak nanti keputusannya, ya. Jadi memang perasaan itu harus dikendalikan tadi uh, uh, Firly Firly kan ya tadi di awal dia juga sempat bilang tuh pada saat SMP ya kan dia bilang apa tadi saat-saat dimana kita memang belum bisa buat keputusan apa mengendalikan perasaan gitu kan makanya kan berjalannya waktu kita belajar ya belajar semakin bisa mengendalikan akan semakin baik gitu loh ya tetapi kalau gue pribadi ya pastinya gue nggak mau bilang oh gue pakai A dulu atau B dulu ya kan ya kita pakai semua yang kita punya gitu loh untuk menilai untuk mengambil keputusan kalau misalkan bisa kita buat keputusannya cepat karena kondisi kita lagi fit ya semuanya lagi I think my mood is I'm in the good mood right now ya gue rasa ya sah-sah aja kalau lu pede gitu kan nggak segala sesuatunya harus ya kayak contoh lah ini nih sekali lagi gue coba ambil contoh-contoh yang sederhana lah kita mau makan di mana itu kan sebenarnya kita nggak perlu diskusi dengan banyak orang ya yang mana aja gitu kan yang terbaik waktu gue cuma segini nih ya cari yang deket aja deh gitu kan ya kan atau misalkan aduh mood gue lagi nggak enak nih tapi gue lagi nggak pengen makan gitu kan ya udah buat keputusan aja ya gue harus makan nih karena abis ini kayaknya gue ada meeting yang bakalan panjang dan abis itu terus gue ada meeting ya kan jadi kayaknya gue nggak ya udahlah bikin makan sekarang aja deh walaupun gue sebenarnya nggak pengen makan banget gitu loh ya ada hal-hal yang kita bikin keputusan cepet ya, tapi keputusan-keputusan yang besar ya tadi pertimbangkan diskusi dengan orang-orang yang kita percaya gitu loh ya jangan terburu-buru begitu tadi cewek dan Orang cowok yang kita percaya bedanya di garis bawah itu. iya iya dong orang yang kita percaya cara berpikirnya bijak ya kan nggak yang main perasaan gitu kan nggak yang
parno, pikirannya kayaknya parno banget nih orang. Wah, yang kayak gitu-gitu capek diajak diskusi. Hmm. Karena yang keluar nanti negatif semua kebanyakan ya. Antisipasi hati-hati itu beda sama parno gitu Ya. loh. Ya. Parno tuh biasanya akhirnya takut melangkah, ya kan? Ada memang hal-hal yang harus kita antisipasi, tapi jangan sampai kita membuat keputusan di dalam ketakutan. Gitu. Logika versus perasaan, cowok Cowok versus versus cewek. cewek. Pan, jawab pan. Ya memang ya. Coba Fania. Pan. Ya kalau gue Jawab pan. sepengetahuan gue memang kalau cowok ya memang banyak ya sejak dulu dibilangnya oh cowok tuh lebih logika. Ya gue rasa memang seperti itu ya. Bukan berarti cowok nggak punya perasaan ya. Tapi kayaknya cenderung lebih banyak. Ya gue rasa faktanya seperti itulah ya. Ini menurut yang bukan dokter lah ya. Tapi gue rasa faktanya memang seperti itu berdasarkan pengalaman. Gitu. Nah, Fania setuju nggak dengan statement itu? Kalau gue sih setuju. Lebih cowok lebih banyak. Setuju. Fania mikir banyak. Setuju Setuju. banget. Setuju ya, tapi saya lupa sih baca dari mana. Cuman yang seingat saya adalah emang beda aja gitu kadar logika dan kadar perasaannya cewek dan cowok ketika Ya. diciptakan lah gitu ya. Emang dari sananya ya udah beda aja gitu kadarnya. Jadi makanya kan cewek sama cowok cara berpikirnya juga beda gitu ya. Hmm. Ya kalau Ya. cowok misalkan ya simpelnya lah gitu dalam pertemanan gitu. Kalau cowok ya udah santai-santai aja, nongkrong, hihi, ngobrol, lalalala. Kalau cewek kan kayak cenderung, saya bukan termasuk ya, tapi yang lain tuh cenderung banyak dramanya gitu-gitu. Ya drama itu kan Maksudnya, munculnya Maksudnya drama. maksudnya saya nggak termasuk tuh apa ya? iya, eh, tersinggung nih kita. Loh kok tersinggung. Ya kalau misalkan cewek gitu kan lebih banyak ada dramanya lah gitu. Dan drama itu kan munculnya karena dari perasaan gak suka lah, terus udah gitu marah lah, terus jadinya berantem sama teman yang lain gitu-gitu. Jadilah di situ kan kelihatan tuh kalau uh, perasaannya tuh lumayan full tank gitu. Kalau misalkan cowok kan kayak ya adalah cincai deh, cuman canda doang gitu. Dari situ Nah, aja sih sekarang, udah menurut saya udah kelihatan sih. oke, ini kalau memang faktanya seperti ini, kira-kira kita setuju semua. Solusinya jadi gimana? Kompromi. Aja, Hah? kompromis. Maksudnya, misalnya kita lagi ada masalah nih, ya kan? Sedangkan kita dikasih tahu ya bahwa cowok tuh kecenderungannya lebih pakai logika, cewek kecenderungannya lebih pakai perasaan. Hmm. Nah, kalau kita setuju, oh iya bener juga gitu kan. Terus sekarang solusinya gimana kalau kita lagi ngadepin suatu situasi di mana kita harus buat keputusan? Pertama ya nggak bisa dibilang secara general ya. Secara general dalam artian cowok tuh logika banget, terus cewek tuh perasaan banget. Somehow kita pun harus tetap mengcombine hal ini tetap ada di diri kita dong. Nggak bisa nggak mungkin ada satu Oh iya, manusia itu betul. tercipta tanpa empati, bener nggak ya? Oh Pasti kan iya. ada empati Nggak, gitu. Ngeliat iya. Ini iya, maksudnya, sorry saya potong. Lebbi cenderung. ya lebih dominan Cenderung lah lebih ya kalau memakai cowok. gitu. Iya, Iya. iya betul. Makanya kalau gue garis bawahin sih di sini, ini sebenarnya sih masalah respon. Ini masalah respon. Bagaimana action dari sebuah respon antara sisi cewek dan sisi cowok, di mana cewek kalau respon sesuatu perasaannya lebih keluar duluan, sedangkan si cowok kalau merespon sesuatu terhadap segala hal ya, kayaknya misalnya mau nongkrong ya belum. Sekarang kalau gini deh, kalau misalnya cowok itu lebih dominan logiknya lebih dominan, tapi kalau misalnya dia nongkrong dia udah tahu
Ini gue kalau nongkrong, not urgent, not important nih. Nggak penting, nggak mendesak. Keluar nggak tuh logikanya? Nggak keluar logikanya. Yang keluar apa? Rasanya gue pengen nongkrong aja. Itu kan udah rasa, udah keputusan yang amat sangat tidak mendasar, yang harusnya lu pulang, harusnya lu selesaiin kerjaan lu, harusnya lu fokus sama sesuatu yang menurut logika itu merespon lu harus fokus sama satu hal dibanding nongkrong yang nggak not important, not urgent nih. Lu udah tahu lu nongkrong pasti ngebahas sesuatu yang dari ujung A sampai Z itu nggak ada solusinya. Lu ngobrol ketawa-tawa, entah sambil sebat atau ngerokok atau sambil minum kopi segala macam, tapi kan emang lu udah yakin itu nggak akan ada, lu nggak akan mendapatkan insight misalnya, karena emang notabene-nya purely nongkrong gitu. Nah itu kan respon yang keluar juga perasaan tuh si cowok, nggak keluar secara logik. Jadi kalau misalnya kayak solusinya apa, sekarang pun juga nggak nutup kemungkinan banyak juga wanita-wanita independen yang akhirnya jadi pemimpin. Wanita-wanita yang tadinya harusnya dia jadi ibu rumah tangga, dia harus kerja, dan dia harus menjadi, dia pun ada di posisi manajerial level, dia ada di posisi-posisi yang lumayan strategik. Kalau misalnya perasaannya menjadi lebih dominan, nggak kebayang. Kayak male yang ada di bawah dia ini kan lumayan banyak juga pekerja pria yang akhirnya dia sebagai female harus ada di top level. Jadi first thing first ya, semakin dewasanya seseorang ya harus semakin hati-hati dalam meresponsif sesuatu. Jadi harus benar-benar bisa menilai hal itu secara objektif. Ya apalagi kayak di sini kita bicara dari pengalaman-pengalaman kita, ya lebih banyak ke bicara masalah pengalaman profesional kita ya, terutama yang ada di bakat pimpin yang kita obrolin ya pasti bakat tentang kepemimpinannya. Jadi gua rasa sih respon penting banget dijaga, dan ya sebisa mungkin selalu menyeimbangkan antara keperasaan sama logik. Kayak misalnya contoh, mungkin Pak Dhani juga ngalamin, misalnya suatu saat kita ada satu momen yang gak enak, perasaan kita sama anak ini baik, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ngomongin logiknya, datang telat mulu, sering berantem di tempat kerjaan, terus jadi teman baik, ngobrol enak, tapi ternyata dia teman sama teman dicuri juga, secara logik kan juga kita harus hindari yang kayak gitu. Jadi respon amat sangat penting, dan penting buat kita untuk selalu mereview respon yang udah kita buat, sehingga kita lihat manfaat dari respon-respon tersebut suatu saat akan berkembang nggak, kita semakin bisa menunjukkan kematangan kita nggak, kita semakin bisa menunjukkan kedewasaan kita nggak. Bagaimana kita bisa menunjukkan kematangan dan kedewasaan kita? Ya dari respon kita terhadap perasaan dan logika tadi, dimana benar-benar kapan itu dipisahkan, kapan itu harus disatukan, berjalan beriringan. Bagus-bagus, dunia tuh indah banget, semestanya tuh indah banget kalau misalnya perasaan dan logika berjalan beriringan. Itu sih. Jadi buat gue sih lebih kayak ke responnya ya. Ya, respon. Betul. Tadi ada dibilang tidak peduli sedewasa apapun tetap beda ya kadar logika dan perasaannya. Setuju ya. Nah, tetapi ketika dia sudah semakin dewasa, kayak tadi Pak Jir bilang, dia sudah semakin dewasa, dia kan jadinya semakin sadar kadar logika dan perasaan gue beda nih. Nah, orang yang sadar, orang yang lebih dewasa, karena dia sadar bahwa beda kadarnya, berarti kan dia harus cari solusi. Solusinya apa? Kalau gue laki, berarti gue harus coba tanya temen atau partner yang apa, lawan yang berbeda, lawan apa bahasanya, yang berbeda jenis. Iya, lawan jenis gitu loh. Ya kan? Jadi ya kayak sekarang selain gue diskusi sama Pak Jeff, gue diskusi juga sama Pak Ni. Coba lihat cara pandangnya gimana nih gitu loh. Ya orang yang dewasa responnya nanti ke sana. Jadi dia sadar dulu bahwa kadarnya memang kecenderungannya memang beda gitu kan. Nah, apalagi kalau orang yang udah kenal diri Ian nih selama ini, makanya kan kita selalu diajarkan untuk sering-sering mengevaluasi diri ya. Begitu gue sadar, gue kecenderungannya memang logika banget nih gue orangnya nih gitu.
Ya kalau udah sadar ya bagus. Jadi lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Ya ada baiknya diskusi dengan lawan jenis. Menurut lo gimana ya kalau gue ambil keputusan ini? Lo ngeliatnya gimana nih? Kalau gue soalnya oke aja nih. Karena gue ini pengalaman. Ya ini sekali lagi pengalaman. Ya. Sejak SMP SMA itu banyak sekali ini contoh aja ya. Contoh. SMP SMA ketika orang pacaran, cowok lebih gampang ganti pacar daripada cewek. Kenapa? Ya ketawanya ngakak semua pengalaman berarti itu. Aduh, Karena saya buat si nggak pernah cowok, pacaran. ya nggak cocok. Karena buat si cowok gini, nggak cocok, ganti ah. Logika. Iya. Sedangkan si cewek, kurang asem, gue diputusin, kurang Oh, apa gue. gitu ya cara pikirnya. Ya kan, kecenderungannya, ya kan. Tapi buat si cowok, ya orang nggak cocok mau diapain? Masa dipaksain? Logika, ya kan. Putus. Cuman memang ada banyak yang cara putus ini nggak benar. Gitu kan. Ya, jadinya problem. Tapi kira-kira contohnya kira-kira begitu aja lah. Ya kan. Ya, itu salah satu contoh lah. Pak Dani mutusinnya nggak pakai review potensial market pada saat SMP SMA ya. Maksudnya ada di market mana gitu. Pak Dani jadi nentuin nggak berdasarkan review itu lah ya. Ya, kan dulu kedewasaan gue kan masih cetek. Sekarang juga nggak tinggi-tinggi banget, cuman lebih baik lah paling nggak dibanding dulu. Kira-kira begitu. Tapi waktu itu kan gue selalu punya merasa benar. Jadinya kan gue responnya gue merasa benar. Lah, ya bener dong. Ya jadi gara-gara pola pikir yang seperti itu, ya orang nggak cocok mau diapain. Ya kan gue merasa benar. Ya kan. Tetapi ternyata ya itulah karena kurang dewasa, tidak mempertimbangkan perasaan, ya kan? Ya udah, jadilah konflik itu. Makanya kita semakin dewasa kan memang ada baiknya ya kita tambah wawasan, tambah lihat kiri kanan, tukar pikiran. Nah, itu yang akan sangat membantu dalam membuat menjaga kestabilan gitu. Yes. Oke. Oke, wow, tapi tidak terasa ya, kita ngobrolnya seru banget malam ini. Nggak kerasa udah mau 1 jam. Yap. Tapi tadi Fania udah sempat mention dia lebih dominan perasaan atau logika dalam membuat keputusan di usia 24 ke 25 ini? Lebih ke 25 ke 26 sih, Pak. Lalu? Lebih drama. Dulu saya perasaan banget. Ya sama lah kayak Pak Dani gitu ya, gue udah bener gitu, perasaan gue gini ya udah berarti ya kayak gini gitu. Kalau sekarang kan sekarang lebih ya masih belajar juga lah ya, semuanya proses. Lebih coba ntar dulu, coba pikir dulu nih logikanya nih. Gimana sih gitu. Jadi ada gitu baru ditimbang-timbang gitu deh. Yes. Tapi ya emang bener juga sih, saya setuju juga kalau misalkan kayak hatinya udah nggak ada di situ, udah kayak dari awal udah berat duluan gitu, kayak lebih challenging ya untuk meneruskan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya baik buat kita, cuman at that time kita kayak enggak deh, aduh malas banget, gue nggak suka gini-gini gitu. It's like a challenge lah. Kalau misalnya saya mikirnya kayak oke deh, gue coba dulu dengan berat hati ini ya, dengan berat hati. Oke, gue coba dulu. Cuman I try to think to see the positive side lah, positive side yang saya bisa ambil dari kegiatan itulah gitu. And then along the way nanti ya I make my judgment lagi gitu. Apakah gue bisa terusin terus nih gitu. Atau misalkan ternyata gue suka nih, ternyata gini gitu. Atau misalkan aduh gila, ternyata nggak banget deh, makin nggak lagi deh gue, udah deh gitu. Nanti ya bikin judgment lagi lah along the way gitu. Oke, to wrap up, silahkan bapak-bapak.
Ya kalau gue nggak banyak ya. Eh, Kalau yang kayak gue garis besar yang gue ambil logika sama perasaan, it's a challenge sebenarnya. Ini tantangan. Tantangan dalam artian ini merupakan sebuah respon ya, cara pikir, pola pikir ya yang memang harus kita review tiap saat dan selalu kita evaluasi dari respon kita terhadap sebuah keputusan untuk kita terutama di masa depan ataupun untuk sekitar kita. Jadi buat gue logika sama perasaan ya sebuah tantangan. Jadi nggak bisa dianggap remeh, memang selalu harus dipelajari, selalu harus didiskusikan, dan selalu harus direview. Itu sih dari gue ya. Oke, kalau dari gua pakai dua-duanya, logika dan perasaan, karena dua-duanya penting. Eh, semua yang Tuhan kasih ke dalam diri kita itu pasti ada manfaatnya, harus dipakai, ya. Tapi juga harus bisa dikendalikan, ya. Itu itu berdasarkan pengalaman yang gua dapat, semua yang kita punya pasti bisa dikendalikan dan pasti ada manfaatnya. Ya, jadi logika dan perasaan dipakai kedua-duanya. Yang kedua, tujuan itu penting dalam membuat keputusan. Ya, ada kalanya kita harus lebih condong ke perasaan, ada kalanya condong ke logika, tergantung situasinya. Yang penting tidak melanggar hukum. Yang ketiga, perasaan dan logika itu sesuatu hal yang sangat besar pengaruhnya kepada reputasi seseorang, kualitas seseorang. Jadi buat setiap orang tua, ajarin anak-anaknya, ya, jangan dibiarkan anak-anaknya untuk eh, meraba-raba sendiri. Ini perasaan apaan sih? Ini logika apaan sih? Ya, ajarin. Ya, diskusi sama mereka. Jadi orang tua yang enak diajak bicara. Ya, dipercaya oleh anak-anaknya untuk tukar pikiran. Ya, itu peranan orang tua. Karena sekali lagi, kalau kita nggak bisa mengendalikan atau nggak ngerti apa itu perasaan, apa itu logika, akhirnya kasihan anaknya. Kita semua mungkin pernah ngalamin. Ya, SMP itu proses pencarian jati diri luar biasa, itu dampaknya. Ya, kalau gue inget yang dulu-dulu lucu lah ya, tapi menyesal. Tapi kalau gue bilang, oh harusnya ada cara yang lebih baik, tidak sedang menjelekkan orang tua kita masing-masing ya, tetapi kita belajar dari apa yang kita lalui, ya kita ambil pembelajarannya. Ya. Eh, lalu yang berikutnya ya tadi, cari teman diskusi, ya, cari teman diskusi untuk diskusi sebelum ngambil keputusan. Lebih baik beda jenis, ya. Itu aja, Van. Silakan. Oke, terakhir dari saya, dalam mengambil keputusan pakai dua-duanya, logika, perasaan, tergantung lihat situasinya juga gitu. Yang kadar yang mana nih yang harus lebih banyak ketika mengambil keputusan yang ini, kadar mana yang harus lebih banyak ketika mengambil keputusan yang itu gitu. Jadi ya itu juga dicapainya lewat jam terbang lah ya, lewat experience kita makin sering Ya. latihan, makin 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 otomatis lah diri kita untuk kayak oh oke, kadarnya segini yang perasaan, oh oke, yang kadarnya segini yang logika kayak gitu. Segitu aja lah dari saya, nggak usah Ya, panjang-panjang. Anyway, thank you betul. Bapak-Bapak sudah ngobrol kita malam ini. Thank you juga teman-teman buat yang udah dengerin kita. Kalau ada yang miss out, bisa dengerin lagi di IGTV kita, Bakat Pimpin. Atau bisa dengerin kita di YouTube sama Spotify, cari aja Bakat Pimpin. Nanti akan diupload setiap hari, nggak, diupload hari Kamis. Nah, untuk next obrolan tiga zaman kita, which means 2 Senin lagi, akan ada yang spesial. Apa itu yang spesial? Bukan Indomie ya guys. Tungguin aja di Instagramnya Bakat Pimpin. Nanti kita akan announce di situ. Alright, thank you Perasaan gua nggak enak deh semuanya. dengerin.
Oke, thank you semuanya. Oke, Selamat bye. Thank you. malam. Bye-bye.